Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya ya. Minggu kemarin kan kita sudah membahas materi tentang bilangan berpangkat bulat positif serta sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat 0. Langsung saja Ibu jelaskan ya. Nah, bilangan berpangkat 0 itu mempunyai bentuk umum, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada keterangannya. A merupakan bilangan asli. Bilangan A pangkat 0 disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Jika A pangkat 0, maka A pangkat 0 sama dengan 0 pangkat 0, maka hasilnya nanti tidak terdefinisikan. Di sini sudah Ibu kasih contoh. Yang A 5 pangkat 0 akan menghasilkan 1 karena kembali pada bentuk umumnya tadi. Jika A pangkat 0, maka dia akan menghasilkan 1. Kemudian di sini yang contoh B sama juga. Negatif 6 pangkat 0. Berarti hasilnya berapa? Iya, hasilnya 1. Ingat ya, bentuk umum bilangan berpangkat 0 itu seperti ini. A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif itu mempunyai bentuk umum A pangkat negatif M sama dengan diubah bentuknya menjadi 1 per A pangkat M, atau bisa juga diubah bentuknya menjadi 1 per A pangkat M. Nah, kita dapat mengubah bilangan berpangkat bulat negatif ke dalam bilangan bulat positif. Dan sebaliknya, kita dapat mengubah bilangan berpangkat bulat positif ke dalam bilangan bulat negatif. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 5 pangkat negatif 2. Kita ubah bentuknya, kita menggunakan bentuk umum seperti ini. Jadi, untuk mengubah pangkat negatif menuju ke pangkat positif, maka kita ubah bentuknya menjadi 1 per 5. Pangkatnya tadi kan negatif. Jadi, ketika kita ubah, maka dia akan menghasilkan pangkat yang positif. Jadi, 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Kemudian contoh yang B. 9 pangkat 3 sama dengan 1 per 9 pangkat negatif 3. Nah, kalau yang pertama tadi contoh bilangan berpangkat bulat negatif, kita ubah ke dalam pangkat positif. Kemudian yang B ini, bilangan berpangkat bulat positif, kita ubah ke dalam bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, jadi terserah kalian saja mau mengubahnya seperti apa. Nah, selanjutnya operasi pada bentuk pangkat. Perhatikan contoh di situ ya. Hitunglah hasil operasi bentuk pangkat berikut. Yang pertama, dalam kurung A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 4, dipangkatkan lagi 5. Kita ubah bentuknya. Minggu kemarin kan sudah mempelajari sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif. Kita lihat. Nah, berarti soal nomor 1 itu dia mengadaptasi sifat yang ini. A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A M dikali N. Berarti pangkatnya kita kalikan. Nah, jadi pangkatnya kita kalikan ya. A pangkat 4 dikali 5. Kemudian B pangkat 2 dikali 5. C pangkat 4 dikali 5. Kita kalikan. A 4 kali 5 20. Berarti A pangkat 20, B pangkat 10, C pangkat 20. Selanjutnya, contoh yang B,
A pangkat 2, B pangkat 5, C pangkat 8 per A pangkat negatif 2, B pangkat 7, C pangkat 4. Soal ini menerapkan sifat yang kedua, di mana A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkatnya kita kurangkan. Berarti A, M dikurang N. Nah, jadi kita lihat koefisien A pangkatnya kita kurangkan 2 dikurang negatif 2. Kemudian B-nya juga kita kurangkan, B 5 dikurang 7, pangkatnya dikurangkan, C 8 dikurang 4. Kita operasikan, A 2 dikurang negatif 2, 4. Jadi A pangkat 4, B pangkat negatif 2, C pangkat 4. Bisa ditulis seperti ini, A pangkat 4, C pangkat 4 per B pangkat 2. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena pangkat yang negatif ini kita ubah bentuknya menjadi pangkat positif. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan kasih kalian tugas. Jika ada pertanyaan bisa tanya ke Ibu lewat chat pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.